Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikul Andari, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan membuat tugas dari Bapak Eka Saputra sebagai syarat mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pemrograman berbasis mobile. Apa sih pemrograman berbasis mobile? Pemrograman berbasis mobile atau Android adalah proses pengembangan aplikasi yang dirancang khusus untuk sistem operasi Android dengan melibatkan bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin, serta alat pengembangan Android Studio dapat diinstal dan dijalankan pada perangkat Android seperti smartphone atau tablet. Macam-macam perangkat mobile pada saat ini seperti smartphone, komputer, e-reader, dan smartwatch. Smartphone adalah jenis telepon genggam yang memiliki fungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat untuk mengirim teks, email, bermain game, memutar musik, dan lain-lain. Smartphone memiliki berbagai fitur seperti layar sentuh, sistem operasi, atau Android iOS. Komputer tablet adalah perangkat komputer portable dengan layar sentuh yang tidak memiliki keyboard fisik dan mouse. Tablet biasanya dilengkapi dengan US yang dapat disesuaikan seperti Android, iOS, dan Windows. E-reader adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk membaca buku elektronik atau e-book, memiliki layar khusus untuk meniru tampilan teks pada kertas. Pengalaman membaca nyaman seperti membaca buku cetak. Yang terakhir adalah smartwatch. Smartwatch adalah jenis jam tangan pintar yang memiliki kemampuan lebih dari menunjukkan jam. Dilengkapi teknologi dengan beberapa fitur seperti terhubung ke ponsel, melacak aktivitas fisik, memberi notifikasi, dan menjalankan aplikasi. Macam-macam sistem operasi yaitu seperti US Android. US Android adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat seluler seperti ponsel atau tablet. Sistem operasi ini berbasis kernel Linux yang dirancang khusus untuk perangkat layar sentuh. Pengguna Android dapat menginstal aplikasi dari Google Play Store. Android salah satu sistem operasi paling populer di dunia dan digunakan oleh berbagai produsen perangkat seperti Samsung dan Huawei. Selanjutnya, iOS. iOS adalah sistem operasi yang dikembangkan Apple Inc. khusus untuk perangkat seluler seperti iPhone, iPad, dan iPad Touch. iOS dikenal dengan sistem keamanan yang ketat dan integrasi yang kuat dengan layanan Apple lainnya seperti iCloud. Selanjutnya adalah RIM atau BlackBerry. RIM singkatan dari Research in Motion adalah perusahaan yang dikenal sebagai BlackBerry Limited. Perusahaan ini dahulu dikenal dengan produk ponsel yaitu BlackBerry. Awalnya, ponsel ini sangat populer di kalangan pengguna bisnis dan eksekutif karena fitur-fitur seperti keyboard fisik dan kemampuan mengirim dan menerima email dengan aman. Seiring besarnya perkembangan industri, ponsel BlackBerry ini kehilangan dominasinya dan beralih ke perkembangan perangkat lunak dan layanan keamanan yang canggih. Yang terakhir adalah Windows Phone. Windows Phone yang dikembangkan oleh Microsoft, sistem operasi ini digunakan pada ponsel pintar atau perangkat mobile lainnya. Sistem operasi Windows Phone memungkinkan integrasi yang kuat dengan ekosistem Microsoft, termasuk Microsoft Office. Jenis-jenis bahasa pemrograman mobile. Yang pertama ada Java, kedua Kotlin, ketiga Swift, keempat Flutter, kelima
HTML, CSS, dan JavaScript. Pengertian dari aplikasi Notif, Hybrid, dan Web. Aplikasi Notif adalah jenis aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk platform atau iOS tertentu seperti iOS untuk perangkat Apple dan Android dan untuk perangkat berbasis Android. Aplikasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman sesuai dengan platform tersebut seperti Swift atau Objective untuk iOS, Java atau Kotlin untuk Android. Selanjutnya aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid yang dikembangkan menggunakan kombinasi teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, kerangka kerja, dan platform khusus yang menghubungkan aplikasi di berbagai platform seperti iOS, Android, dan lain-lain. Salah satu kerangka kerja hybrid yang populer adalah Apache Cordova, yang memungkinkan pengembangan untuk mengakses APL perangkat keras yang penting seperti kamera, GPS, sensor, dan lain sebagainya melalui JavaScript. Yang terakhir adalah aplikasi web. Aplikasi web yang dirancang untuk diakses dan digunakan melalui web browser tanpa perlu mengunduh dan menginstal pada perangkat. Karakter untuk aplikasi web. Yang pertama, akses universal. Dapat diakses di berbagai platform yang kompatibel. Kedua, tidak perlu diinstal. Yang ketiga, pembaruan otomatis, pembaruan oleh server. Yang keempat, dibangun dengan teknologi web. Dan sekian penjelasan materi singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.